Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KCH Media dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kembali lagi bersama KCH Media, bersama saya Tengku, dan ini yang sangat familiar Ustadz Nofri Indra. Masya Allah, apa kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, Tengku. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Ustadz, kita sekarang berada di Batam, Ustadz, ya. Ya, Nah, di Batam sudah kegiatan safar, Masya Allah. Jadi teman-teman media, hari ini kita akan sedikit berbicara, bincang-bincang ringan, diskusi santai, Ustaz, ya. ya, Nah, sambil ngopi, ya, Insya Allah kita akan berbicara tentang kondisi Palestina, Ustaz. ya. Jadi kondisi Nah, Palestina itu hari ini kondisi yang begitu memprihatinkan, ya. memprihatinkan. Ya, Nah, bicara Palestina, Ustaz, kita fokusnya nggak Palestina, Ustaz. ya, Nah, kita fokusnya enggak tentang keadaannya, Ustaz. ya, Tapi kita fokusnya tentang gimana reaksi, Ustaz. Nah, ya, oleh pemuda-pemuda zaman sekarang, ya, bahkan kemarin ketika anak pribadi diskusi sama adik-adik itu, ya, kalangan mahasiswa, ya. mereka mengatakan begini, Ustaz. Mhm. Bang, sebenarnya persoalan Palestina itu bukanlah persoalan Israel menjajah Palestina. Ya, Justru kan mereka hanya menuntut hak mereka tuh. ya, Hak mereka apa? Karena dalam pemahaman mereka, mhm. nah, tanah Palestina itu merupakan tanah kelahiran nenek moyang mereka, gitu, Ya, Ustaz. Nah, itu kata mereka, Ustaz. Jadi mhm. usaha Palestina itu bukan dijajah, tapi Ya, justru mengambil hak kembali. Itu menurut Ustaz. Nah, gimana pandangan itu bisa terjadi, Ustaz? ya. Ya, sebenarnya kan mereka harus tahu dulu kalau Israel yang sekarang, ya, Yahudi yang sekarang itu dengan Bani Israel itu sebenarnya kan adalah berbeda. Ya, Ya. berbeda artinya kalau dulu itu kan Bani Israel itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi yang Yahudi sekarang itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, terus kemudian kalau tanah Palestina itu kan sudah beberapa kali ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, jadi negeri Palestina itu adalah negeri kaum muslimin. Itu harus sadar dulu. Anak muda itu harus sadar bahwa Palestina itu adalah negeri kaum muslimin. Jangan sampai ada narasi itu kan negeri mereka. Nah, kalau narasi itu muncul di pemikiran anak muda sekarang, ya sudah, berarti mereka tak ada bedanya, ya, tak ada bedanya Dengan pemikiran mereka dengan pemikiran orang-orang orientalis, orang-orang yang ingin apa yang ada di kaum muslimin itu diambil. diambil oleh orang-orang luar muslim. Jadi berarti Ustaz, hari ini bicara tanah Palestina berarti memang pure, Ustaz, milik tanah kaum muslimin, Ustaz, ya? Itu adalah kaum muslimin. Nah, Ya, bukan itu kan jelas milik baik kita baca sejarahnya, kemudian bahkan literatur banyak yang menerangkan bahwa itu adalah negeri kaum muslimin. Ya, muslimin. negeri kaum muslimin. Nah, inilah sebenarnya anak-anak muda itu mereka harus tak paham jati diri mereka itu siapa sih. Kemudian kalau bicara landasan pemikiran, mereka harus menggunakan landasan pemikiran atau kacamata Islam. Jangan sampai ada kacamata lain. Jangan sampai ada pemikiran lain yang melandasi untuk melihat sisi Palestina hari ini. Oh, Gitu. berarti berbicara kalau sekiranya pemuda Ya, zaman sekarang itu mengkaji dari kacamata luar luar Islam. luar sudut pandang Islam, Ya, maka akan dapat jawaban yang berbeda, Ustaz. iya, persis tadi. Persis. Dengan kacamata luar Islam, maka mereka akan membangun sebuah narasi, sebagaimana Yahudi membangun narasi bahwa itu ya Milik milik mereka, milik. negeri itu milik mereka gitu. Nah, tapi kan pemuda itu harus menyadari bahwa Palestina itu adalah negeri kaum muslimin. Kalau negeri kaum muslimin, siapapun berhak atas Palestina, gitu. Berarti ketika dari nasi Ustaz, Ya, kalau berarti milik muslim berarti semuanya boleh boleh. boleh ke Palestina. Ya, nah Dan kaum memang berarti muslim Islam pun nggak pernah melarang nggak pernah siapapun melarang siapapun untuk ke untuk menaklukkan Palestina. Palestina, untuk memperjuangkan Palestina. Berarti itu, ya. Nah, jadi tidak hanya sebagai saudara, sebagai umat Islam saja yang harus diperjuangkan, termasuk tanah itu adalah tanah kaum muslimin karena dia tanah yang ditaklukkan, tanah Kharijiyah, kayak gitu. Jadi ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab, lalu kemudian pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga terjadi penjagaan terhadap Palestina. Sebentar, Gitu. Tad. Berarti ketika bicara penaklukan itu sempat nggak kira-kira seperti zaman Umar bin Ya. Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada nggak mereka itu melarang gitu? Yang mereka larang itu ini tanah udah kami taklukkan sama umat Islam. Ya. Kayak orang Nasrani, Yahudi, itu nggak boleh lagi singgah ke sini. Itu ada nggak sebab pelarangan itu? Nah, jadi itulah sebenarnya keagungan Islam. Jadi ketika Islam berkuasa pada masa itu, ya sampai Khilafah Utsmaniyah, itu siapapun boleh berada di tengah kaum muslimin, termasuk di Palestina itu, dengan catatan tidak melakukan permusuhan terhadap Islam. Nah, kalau melakukan permusuhan terhadap Islam, maka diperangi, ya, maka disebut dengan kafir harbi mereka. Kafir harbi. Ya, Berarti emang kafir yang
halal darahnya Ya, untuk halal darahnya. diperangi ya. Tapi kalau mereka berada di tengah kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, hidup damai di tengah negeri kaum muslimin, maka mereka mendapatkan tempat, hak mereka dijaga. Nah, itulah hebatnya Islam, gitu. Nah, jadi memang menarik Ustaz ya. Jadi Ya. menariknya adalah dalam tanda kutip, Mm. selagi tanah itu di tengah-tengah kepunyaan kaum muslimin, Ya. maka siapapun berhak memiliki di atas tanah itu Ustaz ya. Artinya Iya. memang siapapun tidak Siapapun ada berhak. kaum Ya. muslimin nggak pernah melarang siapa singgah ke tanah Palestina. itu, Artinya Palestina. yang pertama kita harus menyadari bahwa itu adalah negeri kaum muslimin. Jadi siapapun Islam berhak memperjuangkan dan punya kewajiban perjuangan tanah tersebut. Kemudian membela saudara yang ada di sana. Nah, kemudian tinggal lagi bagaimana reaksi kita, apa yang harus kita lakukan. Apakah cukup kita nonton saja? Apakah cukup kita itu pokoknya share-share saja cukup? Tidak sampai tidak itu saja. Nah, kemudian Ustaz, hari ini kan maaf Ustaz ya, Ya. saya juga mengikuti program Palestina Ustaz. Berarti hari ini sudah masuk di hari 400 hari lebih Ustaz. Ya, lebih 10 Menjadi tahun, ya. puncaknya penjajahan kepada Palestina. Ya. Bahkan Ustaz Hidayat Ustaz, sempat mengeluarkan statement. Ya. Beliau mengatakan kurang lebih begini Ustaz. Maaf Ustaz, redaksinya mungkin agak berbeda. Ya. Jadi beliau mengatakan begini Ustaz, persoalan Palestina itu Anda itu tidak harus menjadi muslim. Ya. Jadi tapi cukup menjadi manusia Ya. saja untuk peduli kepada Palestina. Betul. Benar Jadi gini, ya? jadi secara manusiawi ya. Secara manusiawi siapapun harus memiliki rasa empati terhadap Palestina hari ini. Karena itu pembantaian. Ya, pembantaian. Nah, siapapun mereka harus memiliki rasa empati di sana. Nah, lalu kemudian perbedaan kita dengan non-muslim yang peduli terhadap Palestina tentu reaksinya berbeda. Ya, kalau umat Islam reaksinya lebih kepada reaksi didasari oleh akidah Islam. Maka sebenarnya reaksi kita lebih daripada non-muslim sebenarnya. Ya. Justru seolah-olah reaksi kita itu malah ya dalam tanda kutip itu udahlah ya Palestina aja gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Itulah sebabnya kenapa? Karena adanya sekat-sekat nasionalisme. Jadi kalau kita bicara sedikit, sekat-sekat nasionalisme itu adalah yang membatasi ya negeri-negeri lain, negara-negara lain itu untuk melakukan reaksi terhadap negara sebelah. Karena mereka menganggap nasionalisme itu adalah di atas ada batasan. Nah, batasan-batasan itulah yang kemudian memunculkan konflik tersendiri. Apa konfliknya? Ya, umat Islam yang ada di luaran Palestina itu mereka menganggap itu adalah urusan Palestina. Indonesia nggak boleh ikut campur. Mesir nggak boleh ikut campur. Arab Saudi nggak boleh ikut campur. Nah, sebenarnya yang terjadi. Jadi menarik Sat. Jadi saya teringat Sat, kisahnya para di zaman Rasul itu perang Badar Sat. Perang Badar itu kan perang luar biasa Sat. Kenapa dikatakan luar biasanya? Karena di perang Badar itu Sat, seorang anak itu boleh membunuh bapaknya Sat. Sehingga dikatakan sehingga ternyata hubungan itu bisa terputus hanya perbedaan pemahaman, akidah, agama itu melebihi hubungan bapak dan anak. Nah, jadi sehingga sebenarnya kalau kita bicara pahami sejarah ini berarti nasionalis sekat nasional itu nggak bisa membatasi sebenarnya ketika kaum muslimin diganggu. Jadi sebenarnya pangkal persoalan adalah ketika negeri kaum muslimin terpecah belah menjadi negeri-negeri nasionalisme. Maka itulah yang membuat sekat-sekat itu terjadi. Jadi tidak lagi kepedulian terhadap Palestina, kemudian termasuk negeri-negeri lain yang itu negeri kaum muslimin ketika dijajah secara fisik, dijajah secara pemikiran, maka negeri lain itu tidak boleh bereaksi. Kenapa? Karena dibatasi oleh sekat-sekat itu tadi. Tapi menarik Ustaz, Indonesia itu dalam undang-undang alinea kedua nggak salah, kalau tidak salah saya, di Afwan kalau salah, itu ada bunyi ini Ustaz, menghapuskan penjajahan di atas dunia. Jadi artinya memang kalau kita bicara Indonesia, justru Indonesia ini semua support bahwasannya seluruh nasionalisme di seluruh negara-negara itu wajib merdeka gitu Ustaz. Nah, Indonesia sekiranya Ustaz, kalau negara-negara lain juga memiliki prinsip Indonesia. Jadi sebenarnya kan harusnya begitu. Harusnya begitu sebenarnya kan. Nah, tapi kan tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Tapi kan harus ada reaksi. Kalau negeri Indonesia harus mengirim tentara ke Palestina, termasuk juga negeri-negeri lain terus mengirim tentara ke Palestina. Untuk apa? Untuk membebaskan Palestina. Kalau menghapuskan penjajahan yang ada di atas dunia ini. Karena sekarang yang terjadi adalah penjajahan, pembunuhan, pembantaian. Nah, jadi penguasaan ya. Kalau dulu kan jelas dalam peta itu adalah petanya Palestina pada tahun 1948 ya. Nah, kemudian Israel mengatakan kemerdekaan atas Palestina. Jadi coba bayangkan ada orang masuk rumah orang, kemudian
dia menyatakan ini adalah rumah saya. Coba bayangkan. Nah, ini yang terjadi terus disetujui oleh negara-negara sekitaran itu, termasuk PBB menyetujui itu. Nah, ini kan sebenarnya bahaya. Jadi kalau tadi kayak katakanlah ini ada orang masuk rumah, kemudian dia mengakui ini adalah rumah saya, didukung oleh tetangganya, didukung oleh RT-nya, RW-nya, di kelurahan. Sehingga yang punya rumah itu keluar dengan sendirinya. Dan dia seperti orang yang orang yang merampok di rumah sendiri. Coba bayangkan gitu ya. Itulah kondisi Palestina hari ini. Jadi lagi-lagi kuncinya siapapun kita, baik anak muda khususnya, karena anak muda itu adalah tonggaknya perubahan, maka dia harus punya satu landasan dalam berpikir. Apa itu landasan Islam? Dia harus menguatkan pondasi akidahnya. Kemudian dia harus berpikir sebagaimana Islam itu berpikir secara Islam, termasuk peduli terhadap kondisi negeri kaum muslimin, kepekaan sosial, lingkungan, ya. Nah, termasuk juga hari ini kita melihat tidak kalau dikatakan abnormal, ada sedikit abnormal hari ini ya. Kenapa abnormalnya? Coba bayangkan, kalau saya dengan antum, kemudian duduk sekarang, anak-anak muda sekarang, nah mereka itu bukan bicara seperti sekarang, tapi mereka itu lebih sibuk interaksi di luaran lingkungan itu. Lagi main HP, sibuk, terus yang lagi ngobrol itu yang di sini ngobrol dengan yang luaran daerah sana. Yang dekat itu mereka nggak ada. Jadi interaksi itu kurang. Seharusnya ini yang harusnya ngobrol gitu. Berarti kalau kita kembalikan posisi seharusnya dengan kita itu tahu dunia luar, info dunia luar, seharusnya itu justru menumbuhkan empati kita. Empati. Nah, di mana rasa empati itu kan muncul ketika ada ruang diskusi. Tukar pikiran. Nah, jadi sekarang kan dia hanya melihat saja kondisi luar, tapi tidak ada dibawa ke ranah diskusi. Nah, sehingga apa yang muncul? Matinya rasa empati tadi. Itulah disebut dengan abnormal sekarang. Jadi itu yang terjadi hari ini. Nah, jadi memang teman-teman, sahabat KCH Media. Jadi memang terjadi hari ini bukanlah persoalan yang memang tidak terjadi di hari ini. Yang justru kita tuh seharusnya dengan terbukanya media, kita tuh lebih mudah mengakses info, sehingga menambah empati, kepekaan kita tentang keadaan umat Islam, umat Muslim dunia. Tapi nyatanya hari ini justru dengan terbukanya media, terbukanya akses itu, justru kita malah melupakan, justru mematikan rasa empati kita kepada umat Muslim dunia. Maka mungkin kira-kira apa solusi untuk generasi hari ini memang berbicara menumbuhkan empati, rasa peduli kita kepada kaum muslimin di luar sana, gimana? Tipsnya sederhana saja. Kita melihat sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak juga yang muda-muda. Termasuk Zaid bin Sabit itu sahabat yang tergolong paling muda. Tapi Zaid bin Sabit itu adalah sahabat termuda yang sebelumnya Rasul itu boleh dikatakan dalam tanda kutip kurang percaya kepada Zaid. Karena ketika sahabat menyuruh Zaid itu untuk belajar bahasa asing, kata Rasul, nggak mungkin. Tapi kemudian sahabat mendorong, lalu Rasul, ya sudahlah belajarlah. Kemudian belajar bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Ternyata efeknya apa? Dengan belajarnya Zaid kepada bahasa Suryani dan bahasa Ibrani, itu wahyu itu mudah sampai kepada orang-orang Yahudi. Mudah diajarkan. Nah, artinya apa? Ternyata anak muda itu harus menjadi seperti Zaid, punya dorongan tersendiri, punya lingkungan yang bisa mendorong mereka itu untuk belajar. Bahkan mindsetnya, pola pikirnya masih bisa diasah hingga sempurna. Jadi sehingga muncul rasa percaya diri, kemudian didukung oleh lingkungan. Nah, Zaid itu adalah orang yang sebelumnya bisa jadi kurang percaya diri. Nah, tapi karena lingkungan mendorong beliau, sahabat mendorong beliau, kemudian menjadi orang yang percaya diri. Lalu kemudian Rasul pun, itu kan bukan Rasul tidak percaya kepada Zaid, tapi kan menunjukkan bahwa Rasul itu sebagai seorang manusia. Lalu kemudian atas dasar itu Rasul juga mendorong, lalu kemudian jadilah Zaid itu sebagai periwayat Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran dikumpulkan, Zaid itulah salah satu sahabat yang dipanggil, salah satu kutabah Rasul yang dipanggil untuk memastikan bahwa Quran itu betul nggak seperti itu. Nah, inilah kenapa hari ini kita melihat pentingnya anak-anak muda sekarang seperti Zaid, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Muhammad Al-Fatih, harus seperti itu. Punya ambisi yang luar biasa. Tidak hanya sebagai bacaan saja kisah-kisah itu, tetapi harus menjadi jati diri. Kisah-kisah itu harus menjadi teladan dan kalau bisa dipraktikkan. Anak muda itu seperti itu. Jadi harus kita menaklukkan apa yang ditaklukkan, kondisi wilayah daerah harus seperti itu kan. Hari ini kan kasihan kita, 20 tahun nangis, kenapa? Karena
putus cinta tak bisa menaklukkan wanita. Ini kan kacau sekali. Jadi menangis itu menangis Iya, yang remeh iya temeh Ustaz ya. remeh-temeh gitu. Jadi menangis pemuda yang keren itu yang cool tuh Iya, ketika iya. persoalan kaum Kaum muslimin muslimin itu gitu baru ya. namanya pemuda, Iya. yang baru namanya pejuang. Oke, Iya, iya, jadi menarik Ustaz ya. iya, Jadi sahabat KCH dimanapun berada, iya, jadi memang harapan kita sama-sama Ustaz ya. iya, Jadi memang yuk kembali kepada Islam. izah, kepada ifah Islam Ustaz ya, Iya, sehingga konsep berpikirnya itu benar. iya, Kemudian rasa empati itu tumbuh. Justru iya, kalau dimanapun agama, saya pikir agama Islam lah yang memiliki empati yang luar biasa. Bahkan dalam berjihad saja, saya iya, baca hadis Ustaz, iya, bahkan tuh menginjak rumput aja nggak boleh Ustaz ya. betul. Nah, artinya dengan alam, dengan Iya, rumput saja itu sangat peduli Islam, iya, apalagi kepada manusia. Dan apakah lebih mungkin mulia rumput dibandingkan nyawa manusia? iya, Mungkin kami pikir tentu kita sama juga paham nyawa manusia itu lebih mulia dibandingkan alam beserta isinya. Mungkin yuk sama-sama teman-teman tumbuhkan rasa empati peduli kita kepada Palestina. Masya Allah.